Dr. Karlina sudah kasih kuliah pendahuluan, dan segala macam materinya. Jadi kalau di CSL 1 itu deh, ingat, merunut dari namanya saja clinical skill lab, jadi pokok atau tujuan utamanya itu adalah skill. Oke, jadi bukan berarti kalian tidak belajar teorinya, tidak. Oke, tapi ujian CSL-nya disitulah pokok yang paling penting. Oke, jadi jangan habiskan atau terlalu fokus di teorinya. Boleh belajar teori, tapi ingat, pokok tujuan utama dari CSL itu adalah kalian bisa skillnya. Oke, kalian bisa skillnya. Jadi jangan cuma sekedar belajar teorinya saja, jangan. Fokus pada skillnya, skill perawatan luka dan yang lain-lain. Terutama yang paling penting itu adalah anamnesis dan penkis. Okay. Nanti mungkin kita banyak diskusi nanti kalau pas CSL-nya, ya. Saya mulai saja. Nah, ini salah satu bentuk luka. Nah, tentu ruang lingkup luka yang akan kita bicarakan ini adalah luka akut. Nah, karena luka itu luas sekali deh. Oke, jadi kalau secara garis besar kita bedakan luka akut dan luka kronis, tapi luka akut pun, waduh, banyak sekali. Oke. Luka tusuk, luka iris, luka gigitan binatang, luka tembak, luka bakar listrik, dan lain-lain. Jadi salah satu nanti tugas yang saya mau kalian semua kerjakan, 1 lembar saja. Oke, dan saya mau tulis tangan nanti dikumpul pada saat hari CSL 1. Oke. Apa itu tugasnya? Saya mau semua nama luka dalam bahasa kedokteran atau bahasa Latin dan penjelasannya. Penjelasannya tidak usah panjang, 1 baris saja cukup. Oke. Vulnus kisum, vulnus sclopectorum, vulnus ictum, coriatum, vulnus laceratum, vulnus punctum, dan lain-lain. Oke. Jadi ketika kita berbicara vulnus apa, kalian sudah tahu semua. Jadi tidak ada lagi, bahkan sekarang sampai koas pun nama-nama luka dalam bahasa Latin dia belum hafal. Oke, ingat siapa ketua kelas ini? Tapi dok, atas nama Andi Muhammad Fikram dok, tapi. Ingat kena? Sosialisasikan sama teman. Jadi di HVS, tulis tangan. Tapi dok, iya dok. Oke. Tentu ada identitas nanti. Nah, nanti dikumpul pada saat hari CSL tentang perawatan luka. Nah, ini luka. Ini salah satu contoh tipe luka namanya skin degloving. Nah, ini lihat ini kulit ini yang terbuka. Oke, kalau ada luka yang luas, baru tidak ada lagi kulit yang bisa menutup, nah itu namanya skin loss. Nah, kalau ini bisa dikategorikan sebagai skin degloving karena ini kulitnya nih. Nah, ini masih bisa menutup, tapi dia terkupas. Kayak ibaratnya kulit pisang yang mau dimakan. Nah, ini kan kulit pisang kan, ini pisang dibuka kan, nah itu namanya skin degloving. Kalau dia otot-ototnya hancur, bahkan sampai tulang juga patah di situ, itu bisa crush injury. Oke, nah itu terminologi yang dipakai. Nah, penyebabnya bisa banyak sekali. Trauma, pembedahan, neuropati, gangguan vaskuler, penekanan, atau keganasan. Trauma ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Lecet, ditikam, ditembak, digigit. Tentu beda gigitan ular sama gigitan buaya. Oke, nah, pembedahan kita membuat luka.
dengan insisi atau bisa saja digunting. Nah, salah satu contoh misalnya episiotomi pada orang yang melahirkan, pada partus, misalnya biasanya pada anak pertama. Itu sering sekali dilakukan episiotomi. Apa itu? Digunting. Karena saking luas vagina itu, karena anak pertama tidak mencukupi untuk keluar kepalanya, sometimes digunting di bagian bawah, perineum bawah, akibat proses pembedahan, atau memang sengaja dibuat. Neuropati bisa, karena gangguan dari saraf-saraf sehingga tidak terasa lagi, sehingga gampang terjadi luka di situ. Gangguan vaskuler juga begitu. Tiba-tiba ujung jari kaki, misalnya ibu jari kaki, tiba-tiba menghitam, ternyata gangguan vaskuler, terjadilah luka. Penekanan ulcus decubitus. Jadi kebanyakan itu deh luka-luka yang bukan akibat trauma atau pembedahan, biasanya yang bermasalah itu adalah vaskulernya dan sarafnya. Gangguan vaskuler tersumbat, penekanan tersumbat juga, tapi karena penekanan. Seperti apa misalnya? Baring terlalu lama, misalnya pasien dengan tetraplegi, habis stroke, hemoragik misalnya tetraplegi, atau pasien dengan koma di ICU, dia kan baring terus. Nah, bagian belakang badannya itu tertekan terus sehingga terjadi gangguan vaskuler. Nah, terjadi gangguan vaskuler akhirnya menjadi luka. Jaringan nekrosis karena tidak ada darah yang masuk, akhirnya terjadilah luka. Keganasan lebih complicated lagi. Oke, biasanya disebutkan kalau terjadi, biasanya kalau keganasan itu lukanya ulkus, menggaung, atau sometimes kita sebutnya ulcus carcinomatous. Oke, luka ulkus yang diakibatkan carcinomatous. Kita berbicara etiologinya, apa namanya? Penyebab. Insiden, ini bisa kalian baca sendiri. Nah, ini 5 juta orang menderita luka kronis per tahun. Luka kronis 70%. Ulcus vena atau ulcus decubitus atau neuropati. Ulcus neuropati diabetes itu paling sering. Jadi yang bermasalah pada orang DM itu deh kerusakan vaskuler dan neuropati. Karena yang membuat luka itu bisa sembuh adalah asupan nutrisi dari vaskuler, pembuluh darah. Karena dia membawa oksigen, membawa nutrien, sehingga mempercepat penyembuhan. Nah, sedangkan orang diabetes itu bermasalah, sehingga kalau ada luka di kaki, tidak bisa sembuh. Nah, belum lagi vaskuler juga membawa aspek-aspek antibodi untuk melawan, karena luka pasti ada kontaminasi dari kotoran, bakteri. Nah, darah itu berisi antibodi-antibodi yang bisa melawan itu juga. Sudah infeksi, terlambat sembuh lagi. Nah, kalau neuropati biasanya diasosiasikan dengan penyebab luka. Karena telapak kakinya orang diabetes itu dia tidak rasa. Sudah mulai kebas. Jadi kadang dia datang dengan tidak kena apa-apa, dok, luka sendiri. Padahal dia injak batu yang tajam, dia injak paku, dia tidak rasa, ketusuk. Luka. 1-2 hari, kenapa lukanya? Tiba-tiba lukanya sudah busuk. Kayak gitu. Luka kronis. Nah, ini luka akut, luka kronis. Ulcus varicosum, ulcus diabetes, dan lain-lain. Kalau luka baru ya, ada sekitar 7-8 jenis. Ditusuk lah, ditembak lah, diiris lah, dipahami lah. Oke. Luka operasi, luka akut yang dibuat. Nah, ini. Oke. Luka akut. Jelas. Masih perdarahan aktif. Jaringannya masih segar. Kalau luka kronik, sudah ada terjadi tanda-tanda infeksi. Sudah ada pus mungkin, sudah agak berbau mungkin. Jaringannya sudah tidak fresh lagi. Kadang sudah tidak ada perdarahan. Nah, kalau fase-fase dari penyembuhan
tentu inflamasi dulu. Proses inflamasi. Karena begitu terjadi luka, tentu tubuh atau badan itu berusaha untuk memulai proses penyembuhan. Pertama tentu dengan stop perdarahan. Ya, kalau ada pembuluh darah-darah kecil yang terpotong, maka di ujung-ujungnya itu akan terjadi penggumpalan darah supaya berhenti perdarahan. Nah, itu tidak bisa kalau dia pembuluh darah besar ya. Setelah itu terjadilah inflamasi. Inflamasi itu adalah keluarnya mediator-mediator radang yang melawan apa? Melawan infeksi. Oke, karena begitu terjadi luka, maka pasti akan terjadi kontaminasi, paparan. Nah, yang minimal paparannya itu adalah ketika luka yang sengaja dibuat atau luka di kamar operasi, karena mulai dari ruangannya sudah steril, lapangan operasi sudah dibersihkan, pasiennya disuruh mandi, setelah di meja operasi kita lakukan disinfeksi berkali-kali, alat yang kita pakai untuk membuat luka itu steril, yang membuat luka juga steril, memakai pakaian steril, maka minim sekali kontaminasi di kamar operasi. Tapi ketika luka itu terjadi di luar, bukan di kamar operasi atau yang trauma, itu pasti kontaminasi. Dan mungkin tidak. Nah, disitulah terjadi proses inflamasi, mediator radang keluar, melawan itu. Setelah itu, tentu inflamasi radang, memasuki fase kedua, proliferasi, neoplasia, mulai granulasi dari penyembuhan luka. Nah, fase 3 remodeling dibentuk supaya mirip dengan bentuk sebelumnya. Nah, ini yang tadi saya bilang aktivitas penyembuhan itu hemostasis inflamasi. Jadi hemostasis dulu, dihentikan dulu perdarahan oleh tubuh. Oke, jadi kalau luka-luka lecet, kalian lihat itu, sebenarnya dia akan berhenti sendiri perdarahannya, atau luka laserasi, tentu tidak semua laserasi akan berhenti sendiri ya, tidak. Tapi tubuh punya mekanisme untuk menghentikan perdarahan. Nah, lalu terjadi inflamasi, mesenchymal cell migration, itu anunya ya, bagaimana dia menutup itu pembuluh darah yang rusak, kapiler-kapiler yang rusak, terjadilah proliferasi angiogenesis, terjadi pembentukan pembuluh darah kecil yang baru untuk membantu proses penyembuhan, terjadilah epitelisasi, terus sintesis kolagen, terjadi kontraksi mulai penyembuhan. Nah, ada namanya luka, sintesis, replikan. Ini proses-proses dalam tingkat biologi molekuler untuk terjadi pembentukan jaringan baru, penyembuhan dan terjadinya jaringan baru, remodeling dan maturasi. Remodeling ya seperti dengan katanya model. Jadi bukan cuma sekedar misalnya ada rumah yang bocor temboknya ya, misalnya ketabrak apa gitu, rumah tiba-tiba ketabrak sama mobil karena rumahnya pinggir jalan, temboknya bolong, pasangi batu bata, tentu dimodel lagi seperti sediakanlah supaya tidak mirip dengan model aslinya. Apakah sama sekali akan sama? Tentu tidak. Mendekati. Penata laksananya tentu nilai di luka dinilai dulu. Ini yang penting. Nah, penilaian luka itu masuk di inspeksi atau pemeriksaan fisik. Oke? Dinilai dulu, dinilai. Mulai dari jenisnya. Luka apa ini? Luka robek kah? Luka lecet kah? Luka tusuk kah? Luka tancap. Kalau luka tusuk atau luka tikam itu ditusuk, baru bendanya keluar lagi. Artinya tidak ada luka benda yang menusuk itu menetap di situ. Oke, kalau luka tancap, artinya
benda yang menusuk itu tetap di tempatnya. Kita nilai lebarnya, dalamnya, panjangnya, apakah ada perdarahan aktif, kalau akut, kalau luka kronik, seberapa parah tingkat infeksinya, apakah ada pus, apakah ada jaringan nekrosis. Sudah itu kita lakukan preparasi, persiapan. Oke, dipersiapkan luka tersebut, mulai dari dibersihkan, debridement, dijahit, dibersihkan, dihilangkan semua faktor-faktor kontaminasi. Misalnya kalau ulnus skoriasi, nah biasanya skoriasi itu nyeri sekali dan kotor. Nah itu dibersihkan. Lalu penutupan luka dijahit misalnya. Baru dressing, dibalut. Nah, ini jelas bahwa luka kronik ini sudah terjadi hitam, infeksi berat, bahkan sudah menuju ke gangren. Banyak sekali bakterinya. Oke. Nah, penilaian sekitar luka, penilaian warna, kelembapan, fleksibilitas, terus bed luka dasarnya, jaringan nekrotik ini dasarnya, atau apakah non vital jaringan ini kan sudah tidak ada jaringan granulasi, tidak bisa terjadi proses penyembuhan kalau terjadi infeksi berat. Ada eksudat, ada cairan-cairan. Kalau kita bilang eksudat itu artinya pus, salah satunya adalah pus. Kolonisasi bakteri, jelas kalau sudah ada jaringan cairan eksudat, nanah, pasti ada kolonisasi bakteri. Tepi luka, penilaian tepi luka dan perlekatan ke dasar luka. Tepi luka apakah dia irreguler atau irreguler? Oke, tepi luka kotor atau bersih? Itu yang pertama ini tadi ya, ukuran dan dalam, ukuran panjang lebar dan dalam luka. Penata laksanaannya dibersihkan, ditutup, dibalut. Diberi demam, ditutup. Nah, tentunya ditutup ini kalau dia luka laserasi, luka tusuk, luka tikam, itu harus dijahit, di closure. Kalau luka lecet, ulnus skoriatum, nah, tentu tidak ada proses closure atau penutupan, karena itu sampai pada dermis saja, epidermis atau dermis, ya, masih dibalut. Nah, tentu ketika kita berbicara baru di cleansing saja atau di cleaning, ini sudah luas sekali. Karena tentu beda debris demam atau membersihkan luka lecet sama luka yang lebih kompleks lagi. Oke. Closure juga begitu, penutupan. Ini beda-beda sekali, tergantung di mana robeknya. Tentu beda teknik ketika laserasi di kepala, di kulit kepala yang tebal, di kulit plantar pedis, itu juga tebal. Apakah luka di daun telinga, apakah luka di pelipis, di pipi, di ekstremitas, nah, itu beda-beda dalam cara menutupnya, menjahitnya. Ketika luka terlalu dalam, nah, kita tentu memerlukan jahit dalam atau subkutis. Kita tidak bisa langsung melakukan penjahitan di kulit langsung. Kenapa bisa terjadi dead space? Nah, dead space inilah bisa terjadi infeksi lagi di dalam, hematom di dalam. Jadi perlu pada kondisi tertentu perlu penjahitan subkutis atau biasa disebut jahit dalam. Penggunaan jarumnya beda-beda, penggunaan benangnya beda-beda, teknik jenis jahitannya juga beda-beda. Ketika misalnya di daun telinga terjadi robek, nah, tentu kita menggunakan benang yang lebih kecil. Dan misalnya kalau di telinga, kartilagonya juga ikutan robek, nah kartilago nggak boleh dijahit. Dia akan nekrosis ketika kartilago dijahit. Jadi cukup kulitnya saja yang dijahit. Kartilago begitu dia ketemu, maka dia akan nyambung dengan sendirinya, cepat sembuh. Tapi nggak boleh dijahit. Begitu dia dijahit, dia bisa nekrosis. Oke, nah, tentu proses penjahitan ini perlu juga perhatian dari segi anatomi. Jangan sampai, misalnya ada luka yang terlalu dalam, dan ketika kita menjahit, kita tidak hati-hati, bisa saja kita mengikat pembuluh darah. Oke, jadi misalnya dalam hal menjahit, kita perlu memperjelas tusuk, tentu menggunakan jarum ya,
tusuk apa yang kita lihat dan lihat apa yang kita tusuk. Itu penting. Oke, nah, dressing juga luas. Tidak hanya cuma sekedar kasar tutup, tidak. Ketika misalnya ada perdarahan, mungkin kita perlu menggunakan tie atau elastik perban atau tight bandage, bebat tekan, untuk menghentikan perdarahan. Misalnya kayak luka-luka karsinomatos, ini kan kontrol perdarahannya agak susah, belum dia kesakitan. Baru perdarahannya itu biasanya lewat kapiler-kapiler kecil, tapi banyak, jadi merembes. Nah, nggak bisa misalnya kita ikat atau apa, kadang di poin tertentu, di keadaan tertentu bisa kita ikat, tapi di banyak keadaan itu nggak bisa kita kontrol perdarahan, kecuali masuk kamar operasi. Jadi kadang kita melakukan bebat tekan, bahkan kadang kita kompres pakai adrenalin, karena kita nggak tahu apa yang mau diikat ini, merembes, tapi masif perdarahannya, jadi kita lakukan bebat tekan. Nah, tentu nanti pada saat kita praktek kita kita yang dasar saja dulu. Oke, apakah itu luka lecet atau itu luka robek dan tidak diajarkan untuk menjahit, nanti di koas baru diajarkan menjahit. Oke. Nah, ini trauma pada vaskuler. Ini vaskuler, ada pembuluh darah, bisa saja ini arteri, bisa saja ini vena. Tentunya kalau arteri dia lebih tebal, vena lebih tipis. Satunya 3 lapis, satunya 2 lapis. Oke. Nah, ini kalau trauma tajam. Nah, ini baru lapisan paling luar sampai lapisan kedua tidak tembus. Nah, kalau ini dia tembus, bocor pembuluh darahnya. Nah, kalau grade 3 terputus. Oke, ini tidak ada perdarahan. Nah, kalau ini ada external bleeding, darahnya keluar. Oke, kadang ada, kadang tidak, ischemic, peripheral ischemic, tergantung seberapa. Kalau ini arteri ya. Kalau putus, oh jelas. Nah, kalau trauma tumpul, grade 1, 2, 3. Nah, ini grade 3, semuanya tidak ada yang sampai bleeding karena lapisan tunika yang paling luar ini tidak robek. Tapi ini yang betul-betul tidak ada lagi asupan perdarahan. External bleeding bisa terjadi, bisa juga tidak. Tentu kalau ini tunika intimanya tidak rupture, tidak terjadi external bleeding, tidak keluar darah. Tapi biasanya dia akan tersumbat karena terjadi clot ini. Nah, semuanya itu pasti harus ada anamnesis, pemberian fisik, dan penunjang. Oke, trauma, non trauma selalu ada. Ini jangan untuk menuju ke diagnosis, karena yang kita cari pertama ini masalah, baru penata laksana itu solusinya apa. Oke, kadang misalnya kalian ketahui bahwa ada A, B, C, airway, breathing, circulation, disabilitas, exposure, nah, itu adalah prioritas penanganan dari masalah. Oke, kalau jalan untuk untuk sampai pada mendiagnosis selalu ada anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Nah, tapi ini tidak harus, karena kalau kita berbicara trauma ya, tidak harus kaku. Ini bisa dilakukan simultan. Begitu pasien masuk dengan luka tikam misalnya, kita kan sudah lihat, atau luka robek dia cuma pegang, misalnya luka robek di lengan ke sini, dia kan pegang. Dari jauh kita sudah bisa lihat, oh luka robek. Nah, itu kan sudah terjadi pemeriksaan fisik, inspeksi. Begitu pasiennya baring, ya,
Halo, Assalamualaikum. Pasien yang bisa Ondar bisa pulang itu kayak lanjut terapi semua. Mau pulang, mau kasih pulang Pak. Kalau pulang pengen lama tuh itu. Dia pergi dulu lah baru kasih pulang itu Fahira nah. Yang lain itu rawat nih, ya, APP besok pintu pulang APP sama yang debris juga. Deb yang di paha itu kayaknya itu bisa pulang juga itu, tidak terlalu parah. Nah, kasih pulang juga itu. Kasih, nah, apa itu kasih tinggal nanti besok mungkin. Nah, makanya. Yang APP, enggak, yang debris bisa pulang dua-duanya hari. Iya, betul sekali. Oh, pasti. Iya. Oke, jadi begitu masuk pasien tidur sudah diberangkat dari tempat tidur, langsung kita tanya kenapa bisa, kenapa kini? Nah, kan kita sudah tahu, ya luka robek kenapa? Itu berbeda kalau kita kena kaca, kena parang, beda-beda. Apalagi luka tusuk itu yang paling tricky. Kenapa? Karena kita perlu tahu ini ketusuk apa atau ditikam dengan apa. Bedakan pisau dapur, pisau badik kan cenderung lebih kecil. Pisau apa? Oh, badik. Kita lihat badiknya kayak gimana, sepanjang apa. Nah, terus dia menusuk dari depan, dari atas, dari bawah, tusukannya lurus ke depan atau dia mengarah ke atas. Itu penting karena supaya mengetahui kira-kira organ apa yang rusak, apalagi kalau di abdomen. Oke, jadi waktu kejadian tentu mekanismenya yang tadi saya ceritakan, pemeriksaan fisik, nah, kita lihat luka apa. Nah, ini masuk yang penilaian tadi itu, ya, penilaian tadi. Pemeriksaan penunjang, ya tentu jika diperlukan, namanya saya penunjang. Nah, misalnya kalau tadi itu kena arteri, nah, tentu kita bisa lakukan arteriografi kalau ada. Atau misalnya pemeriksaan Doppler, USG Doppler. Ya, kalau misalnya tadi trauma tumpul, ada hematom luas, nah, bisa dilakukan Doppler. Oh, putus. Oh, dia ini. Tentu kalau itu ada, ya. Jadi jangan sampai nanti tunggu dulu pemeriksaan penunjang baru kita lakukan laksanakan. Oh, nggak bisa. Kalau terjadi perdarahan masif, ya intinya hentikan dulu perdarahannya. Oke, karena itu masih disirkulasi. Tentunya dengan asumsi airway breathing aman, terjadi perdarahan aktif luka, hentikan dulu perdarahannya. Karena pasien bisa mati dengan shock. Oke, jadi tapi ingat, hati-hati juga dalam misalnya kena arteri, misalnya di ekstremitas bawah atau ekstremitas atas atau di tangan. Hati-hati dalam melakukan kontrol perdarahan. Misalnya terjadi kena arteri, terus tiba-tiba kalian langsung klaim saja pakai klaim. Hati-hati karena sedapat mungkin kalau bisa dibobat-tekan saja. Karena kalau kalian melakukan klaim, nah itu bisa merusak pembuluh darah yang seharusnya bisa disambung, akhirnya akan susah disambung karena kalian mengklaim. Atau misalnya ternyata pembuluh darahnya tidak putus. Kalau orang Sulawesi bilang cipe, artinya tidak putus, cuma luka sedikit. Nah, terjadi perdarahan juga aktif. Nah, tapi kalau kalian klaim, pembuluh darahnya bisa rusak atau bahkan bisa putus, obat tekan. Langsung banyak kasih kasa, baru lakukan obat tekan dengan elastik perban. Nah, tentu segera dirujuk atau dikonsul ke bedah supaya dilakukan penanganan segera. Arteriografi tidak perlu jika operasi eksplorasi memberikan hasil yang nyata. Iskemik perker pertimbangkan adanya kompresi arteri oleh fraktur, hematom fraktur, atau konstriksi sirkumferensial terjepit atau spasm arteri atau tanda-tanda iskemik seperti pada keadaan shock. Nah ini, setiap tindakan konservatif hanya terbatas sampai 3-4 jam. Nah, bila tidak ada kemajuan perlu segera tentukan status vaskuler. Maksud ini yang kita bicarakan adalah trauma vaskuler. Hati. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ada beban tekan, itu 3-4 jam saja. Dalam artian
sebelum 3 atau 4 jam sudah harus ada di kamar operasi untuk dilakukan penanganan di kamar operasi. Dibuka mana ini tadi pembuluh darah yang putus atau yang luka, harus segera direservasi, apakah diikat ataukah misalnya bisa disambung dan lain-lain. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Oh, besok pagi deh. Jika diagnosis arteri tidak segera dibuat sampai fungsi gerak menjadi lemah, maka terapi menjadi terlambat dan dapat mencelakakan. Nah, kita bilang morbiditas dan mortalitas. Jadi pernah saya mendapati pasien, anak-anak kayaknya, berapa ya, mungkin 9-10 tahun, lebih kecil lagi kalau tidak salah. Dia laserasi di telinga. Laserasi telinga, ya lumayan lah, hampir, dan telinganya itu setengahnya terputus, robek. Dan dia masuk dengan HB berapa ya, HB 3. Normal kan HB di atas 10 ya, bahkan sampai 12, 13, sampai 15 HB. Ini HB-nya tinggal 2 atau 3. Kebayang nggak? Jadi perdarahan di telinga tidak teratasi, dia menetes terus, dibalut seadanya, dikirim kiri kanan dari rumah sakit, sampainya HB-nya tinggal 3. Padahal penanganannya bisa dilakukan dijahit. Nah, tentunya memang penjahitan pada telinga itu butuh skill yang agak lebih bagus gitu, karena dia tipis dan kalau salah-salah bisa merubah bentuk telinga, dan itu kan masuk estetik. Ya kalau cewek pakai jilbab ya mungkin masih mending lah, kalau cowok kalian dia tiba-tiba bentuk telinganya berubah, misalnya ada telinga yang satu, nah kalau tidak simetris sangat mengganggu kosmetik. Ini pemeriksaan penunjang misalnya Doppler kalau kerja akral dingin misalnya. Color Fluidopex, ultrasonografi juga bisa, angiografi juga bisa. Nah, ini tentu di rumah sakit besar ya. Ini next to know saja. Manifestasi klinis tentu perdarahan eksternal, hematom yang ekspansif, tanda-tanda iskemik, hematom berdenyut, perdarahan internal disertai tanda shock. Ini artinya tanda-tanda kalau pembuluh darah putus. Nah, kita kenal ada hard signs, soft signs. Hard signs itu hilangnya pulsasi distal, perdarahan pulsatif yang aktif, tanda-tanda iskemik, trill arteri dengan palpasi manual, bruit, tentu pakai stetoskop, kita dengar zut, zut, zut. Itu artinya sama kalau keran air terbuka dan kebetulan pancarannya kuat, nah itu kedengarannya seperti itu. Hematom yang meluas, kalau soft signs, berkurangnya pulsasi distal. Kalau hard kan hilang, ini pulsasinya melemah. Nah, tentu ini butuh skill. Bagaimana caranya kalian bisa mengetahui pulsasi yang berkurang atau melemah kalau yang normal kalian tidak pernah rasakan. Nah, misalnya pada, ini kan luka kebanyakan di ekstremitas ya. Nah, di sini, di dorsum. Ini kan ada pulsasi di sini, atau di dorsum pedis misalnya. Dan kalian bisa baca. Hentikan perdarahan, yang tadi saya ceritakan, bisa dengan obat tekan, bisa dengan kompresi digital pada jari-jari tangan. Untuk pembuluh darah besar seperti aorta dilakukan pengontrolan sumber tekanan dengan cara traksi memakai balon kateter. Ini sangat teknis sekali. Tentu tidak bisa memakai balon kateter kalau tidak terbuka lukanya. Ya, harus terbuka, masuk balon kateter di lubang, balon kateter ditiup baru agak ditarik. Nah, ini contoh-contoh. Ini nice to know saja ya, karena ini itu arcus aorta. Itu tidak sesimpel gambarnya ya. Operasi lateral suture repair, patch angioplasty, interposition graft, end-to-end, ligasi arteri, lateral suture repair itu dijahit langsung. Kalau patch angioplasty itu dipakai patch, ditambal. Interposition graft itu artinya graft interposition, ditarik. Kalau end-to-end itu artinya disambung. Nah, jadi ini sambung, jahit. Ligasi arteri, nah, misalnya di jari tangan di sini ada arteri ulnaris, radialis.
Nah, ketika di sini misalnya di ulnaris putus dan sangat sulit untuk disambung, maka ya sudah diikat saja karena ada radialis. Oke, nah, jadi selama dia punya kolateral, ya sudah diikat saja. Tapi kalau dia tidak punya kolateral, pertimbangkan baik-baik karena pasti akan mati organnya yang di ujung. Oke, jadi sebaiknya disambung. Kecuali memang pada keadaan-keadaan tertentu yang sama sekali kita cuma berada pada dua pilihan. Ini pasien mati karena shock perdarahan, atau kita ikat dan risikonya tangan bisa nekrosis dan ujung-ujungnya nanti diamputasi. Misalnya kalian di pulau terpencil, terus arteri brachialis misalnya putus di daerah sini ya, sini. Kalau kalian tidak atasi, karena itu kan hampir tidak bisa dibuat tekan itu arteri brachialis. Pilihannya cuma hentikan perdarahan, kalau tidak mati. Artinya apa ya sudah diikat saja ini. Atau misalnya peralatan kesehatan ada, ya sudah kalian klaim. Saya berhenti aja supaya dia hidup, tapi tentunya tangannya akan nekrosis dan kalau sudah sampai di rumah sakit harus diamputasi. Ya, tidak ada lagi karena cuma ada satu perdarahan di situ. Komplikasi tentu infeksi, trombosis tersumbat atau stenosis, pembuluh darah yang sudah dijahit itu terjadi stenosis, fistula arteriovena, sindrom kompartemen. Ini algoritmanya ya, bisa baca-baca. Terus saya harap kalian bisa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dengan trauma, ketusukan atau setelah melakukan atau mendemonstrasikan pada saat kita sebagai dokter menilai luka. Yang pertama tentu adalah cairan pembersih atau biasa kita gunakan NaCl. Berikutnya adalah betadine untuk melakukan disinfeksi. Selanjutnya ada kasa steril, ada perban steril, ada plaster. Alat dan bahan selanjutnya adalah berupa pinset, klem, maupun needle pudar. Jadi ketika misalnya kita mendapatkan luka yang aktif perdarahan dan kebetulan itu misalnya mengenai dari vena perifer, dan ketika kita melakukan penilaian luka dan kita menilai adanya luka dari vena, maka kita bisa langsung mengklaim atau melakukan bebat tekan dengan menggunakan kasa steril dan perban gulung. Setelah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, selanjutnya tentu saja kita melakukan cuci tangan dan memakai handsdom. Untuk clinical skill lab penilaian luka, pertama-tama tentunya kita melakukan anamnesis terhadap pasien, apakah itu bisa langsung ke pasien atau ke keluarga pasien, tentang etiologi atau mekanisme trauma. Ini yang sangat penting dilakukan, karena ini yang menentukan nanti bagaimana kita menilai luka. Oke, jadi ditanyakan bagaimana mekanisme terjadinya luka. Yang kedua, setelah kita melakukan anamnesis, kita melanjutkan ke pemeriksaan fisik atau status lokalis dari luka. Untuk pemeriksaan fisik atau status lokalis luka, yang pertama adalah kita menentukan status lokasi luka tersebut. Nah, di depan saya ini sudah ada jenis-jenis luka. Yang pertama yang harus ditentukan adalah lokasi luka. Di mana lokasi luka tersebut di tubuh pasien. Apakah di lengan bawah, lengan atas, ataukah di kaki, ataukah di badan, apakah di punggung, itu sangat menentukan. Karena seperti kita ketahui bahwa anatomi di setiap organ tubuh manusia itu berbeda-beda. Apalagi kalau kita berbicara di bawah dari jaringan kulit. Bisa saja di ekstremitas atas ada pembuluh darah atau dan lain sebagainya. Nah, di depan ini misalnya ada luka pada antebrachi di tangan kiri, atau luka bakar di tangan, ataupun misalnya ada luka robek, seperti yang kelihatan. Setelah menentukan lokasi luka, selanjutnya kita menentukan jenis lukanya dan umur luka. Jenis luka itu yang kita tentukan adalah
Misalnya, luka bakar, ataukah dia luka robek yang irreguler, ataukah terjadi luka akibat sengatan listrik, atau luka iris, luka tusuk, luka tembak, atau misalnya luka gigitan ular. Selanjutnya kita menilai umur luka. Tentu ketika kita menilai umur luka, kita melihat tanda-tanda inflamasi biasanya di sana. Ketika luka belum terlihat tanda-tanda inflamasi, maka luka bisa dikategorikan sebagai luka akut. Sedangkan kalau pada luka sudah terlihat ada tanda-tanda inflamasi, maka luka tersebut dimasukkan kategori kronik. Tentunya informasi ini juga ditambahkan dari informasi yang didapatkan dari anamnesis. Lalu kita menentukan umur luka ini sifatnya akut atau kronik. Setelah menentukan umur luka, selanjutnya kita menilai luka tersebut dengan menilai bentuknya, ukuran, dan derajat luka. Bentuknya, apakah dia lurus, ataukah dia irreguler atau reguler, nah, kita menilai bentuknya. Apakah dia terbuka atau dia sedikit tertutup, setelah itu ukurannya. Ukuran tapi Dek, kedengaran juga? Tapi dok, terdengar Ji dok, tapi dok. tentunya kita menilai panjang, lebar, dan bahkan dalamnya. Misalnya pada luka ini, kita menentukan panjangnya. Misalnya pada luka ini, panjangnya kurang lebih sekitar 3 cm, lebarnya 2 cm, dan dalamnya sekitar 1 cm. Nah, itu yang kita nilai. Selanjutnya kita nilai derajatnya. Tentu kalau kita merunut ke derajat luka, tentu ada perbedaan. Misalnya pada luka bakar. Luka bakar kita menentukan derajat 1, 2, 2A, 2B, atau derajat 3. Sedangkan untuk patah tulang, dia mempunyai penilaian tersendiri untuk luka dari patah tulang misalnya. Selanjutnya kita melihat apakah ada tunneling atau fistula. Tentu biasanya pada hal ini biasanya didapatkan pada luka yang kronik. Selanjutnya kita melihat apakah ada tidaknya eksudat atau misalnya darah atau cairan yang berada di luka tersebut. Tentunya kalau kita berbicara luka akut, kita akan melihat perdarahan. Nah, perdarahannya ini apakah bersifat aktif atau tidak aktif, atau mengenai arteri atau mengenai vena. Tentunya ketika dia mengenai arteri, itu butuh penanganan yang lebih cepat dan tepat dibandingkan misalnya terjadi luka yang mengenai vena, tentu itu bisa dilakukan bebat sementara. Nah, untuk eksudat itu sendiri, kita melihat atau menilai jumlah, warna, dan konsistensinya. Itu pada luka yang kronik. Selanjutnya, kita melihat apakah ada tanda-tanda infeksi atau inflamasi. Seperti yang saya jabarkan tadi, salah satunya eksudat yang ada pada luka, ataukah ada bau, apakah ada pus, apakah ada jaringan yang mati, itu dinilai untuk luka. Selanjutnya kita menilai adalah nyeri. Nyeri ini kita bisa menggunakan VAS atau visual analog scale untuk pain, untuk menilai nyeri dari luka ini. Tentunya pasien dijabarkan bahwa 1 nyeri yang rendah, sedangkan 10 adalah nyeri paling kuat atau nyeri yang paling nyeri. Lalu pasien disuruh menjabarkan di mana poin dari nyeri terhadap luka tersebut. Dan tentunya tidak lupa adalah bagaimana bentuk nyerinya. Apakah dia terus-menerus ataukah nyerinya hilang timbul? Nah, itu harus selalu ditanyakan kepada pasien karena perawatan luka tidak lepas dari bagaimana mengatasi nyeri dari luka yang diakibatkan. Demikian penjelasan clinical skill lab penilaian luka pada CSL 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Hukuman. Tentunya begitu kita melihat adanya pus, di sini kita bisa membersihkannya dengan betadine. Sambil Oke.
Saya berharap kalian sudah bisa mengakses videonya. Mungkin kata kelas sudah bisa diakses videonya deh di e-learning. Tapi dok, iya dok, sudah bisa dok. Tapi dok, Sudah masuk tadi salah satu. tapi dok, iya dok. Oh ya udah. Ada yang mau bertanya deh? Oke, kalau ada yang bertanya, saya sudahi kuliah hari ini. Tentunya kalian bisa bertanya kapan saja sama saya. Kalau kalian mendapati saya di kampus, kalian bisa bertanya apa saja. Kalau misalnya nanti kita pertemuan, atau kalian mau japri saya di Telegram, bertanya boleh, dan lain-lain. Oke, kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi dok, Terima kasih. terima kasih banyak dok.